Untuk aplikasi berikut, saya akan menjelaskan sekilas mengenai menu dan modul yang ada di aplikasi manajemen keuangan yayasan. Di mana di sini ada 3 unit usaha, yaitu yang berkaitan dengan rumah ibadah, kemudian jasa, dan pendidikan. Nanti untuk modul-modulnya disesuaikan dengan aplikasi yang dibeli. Jadi kalau misalnya yang dibeli adalah hanya yayasan pendidikan, maka tidak ada nanti yang usaha jasa atau rumah ibadah dan laporan-laporan yang terkait. Jadi di sini saya akan menjelaskan semuanya karena pada dasarnya ini adalah aplikasi gabungan dan kalau yang perbagiannya nanti itu ya disesuaikan dengan modul-modul yang memang berhubungan dengan aplikasi yang dibeli. Jadi pertama bagian setup di sini ada pengisian data yayasan, di mana di sini bisa diisikan nama nama yayasan utamanya, kemudian nama dari masing-masing unit usahanya. Kemudian ada pengisian nama pengurus dan tanda tangan, di mana ini bisa dirubah setiap saat ya tanda tangan, begitu juga ketua dan pengurus, ketua sekretaris bendahara, dan ini sifatnya opsional karena apabila diperlukan dia akan muncul secara otomatis di laporan keuangan. Sebagai contoh, saya ambil contoh di sini penghasilan komprehensif. Di bagian bawah ini ada nama yang akan muncul secara otomatis berdasarkan isian di setup tadi. Tapi kalaupun ingin dibuat manual, ya tinggal diganti data ini di bawah ini manual ya, ataupun ya dihapus kemudian setelah dicetak dibuat tersendiri untuk kolom tanda tangannya kalau diperlukan tanda tangan. Itu untuk setup dasar yayasan. Kemudian untuk daftar akun keuangan ini adalah referensi dari akun-akun keuangan yang ada di masing-masing laporan. Jadi di sini ada laporan penghasilan komprehensif ya, atau kalau di usaha umumnya yang profit itu disebutnya laporan laba rugi. Kemudian ada neraca. Ya. Dan karena ini sifatnya masing-masing baris akun keuangan ini formulanya beda-beda, maka ini tidak bisa ditambah. Ya. Jadi akun-akunnya ya hanya bisa diedit penamanya saja. Sebagai contoh, ya ini seperti contoh dengan Bank 2 mau diganti menjadi misalnya Bank BNI atau Niaga itu bisa. Tapi kalau peruntukannya diganti, misalnya dari bank kemudian menjadi piutang tidak bisa karena rumusnya berbeda. Kemudian di sini ada daftar aset atau inventaris untuk pengisian data-data aset dari yayasan, baik yang dibeli sebelum tanggal pembukuannya ya, ataupun pada saat tanggal pembukuan. Nanti yang membedakan adalah di rekeningnya. Jadi kalau yang misalnya sebelum tanggal pembukuannya nomor rekeningnya tidak diisi, tapi kalaupun setelah di dalam periode pembukuan rekeningnya diisi. Dan perhatikan di sini ada kategori hibah, ini kategori khusus ya. Jadi kalau misalnya yayasan mendapat hibah yang sifatnya non uang, itu bisa diisikan di sana. Kemudian ada donatur. Jadi modul tersendiri donatur, di mana di sini kita bisa mengisikan daftar donaturnya. Kemudian nanti daftar donatur ini akan dijadikan sebagai referensi di modul-modul transaksi yang ada. Sebagai contoh, saya ngambil contoh misalnya penerimaan umum ya. Nah, di sini ada list donatur. Demikian juga kalau kita masuk ke pembayaran SPP, di sini ada list donatur. Atau penerimaan pengeluaran untuk rumah ibadah ada list donatur juga. Di mana nanti donatur yang diisikan di sini ya, ini nanti akan direkap secara otomatis di sini. Misalnya kalau tadi ada komitmennya bisa diambil, kemudian realisasi penerimaan di seluruh modul yang ada. Setelah itu di sini ada riwayat donatur. Jadi yang dimaksud riwayat donatur ini adalah transaksi atau penerimaan dari donatur-donatur yang dipilih. Ya, jadi kita bisa memilih nama donatur, nanti kita bisa melihat donatur ini secara donasi ini dipakai untuk program apa saja. Kalau memang dia program khusus. Tapi kalau misalnya dia programnya tidak khusus, hanya misalnya untuk membantu operasional masjid, jadi nanti sini nama programnya tidak akan muncul, tapi akan muncul sebagai sumbangan saja. Ya. Jadi ada 3 untuk bagian donatur, untuk keperluan tracking dan juga monitoring. Setelah itu ada daftar program. Daftar program di sini sama, jadi biasanya yayasan tuh apakah itu yayasan ataupun organisasi itu punya program yang sangat banyak. Jadi di sini dan untuk kepentingan pembukuan
akuntansi yayasan itu dibagi ada yang namanya pembatasan dan tanpa pembatasan. Program ini masuk ke dalam yang kategorinya pembatasan. Jadi misalnya kalau ada donasi memang ditujukan untuk satu program tertentu maka disebutnya dalam pembatasan. Ya, seperti contoh misalnya renovasi masjid, kalau ada donatur mengatakan ini untuk renovasi masjid ya semuanya masuk ke renovasi masjid disebut pembatasan dan nanti akan bisa dimasukkan ke dalam program ini saat transaksinya. Jadi di sini bisa dilihat juga baik di penerimaan umum ada nama programnya di sini, kalau ada program diisi ya. Kemudian penerimaan pengeluaran, kalau misalnya ada program diisi ya di sebelah kanan bisa dilihat. Jadi nanti bisa dilihat rekapnya secara penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan program tersebut. Kemudian ada juga arus kas dari program. Jadi di sini masing-masing program bisa dilihat secara arus kas masuk dan keluarnya. Ini sebenarnya detail dari rekap program ini. Kalau ini kan sudah dibuat penerimaan pengeluaran berdasarkan program. Kalau ini yang arus kas program berdasarkan kategori masing-masing account-nya. Dan ada satu lagi namanya riwayat program. Jadi di sini misalnya kita pilih program mobil jenazah. Jadi di sini bisa dilihat transaksi-transaksi masuk dan keluar yang berkaitan dengan program mobil jenazah tersebut. Ya, misalnya ini masuk untuk penerimaan, ini pengeluaran karena belum ada pengeluaran ya, nanti dia akan ngambil data. Ini diisinya bisa di sini nanti pengeluarannya. Dan ini bisa terlihat. Jadi masing-masing program itu statusnya bagaimana secara detailnya. Oke, berikutnya untuk usaha jasa. Usaha jasa di sini bisa diisikan daftar pelanggannya, ya jika ada. Kemudian bisa diisikan daftar produk jasanya, ya. Kemudian di sini penjualan jasanya. Jadi tadi untuk daftar pelanggan dan daftar produk jasa ini bisa diisikan sebagai pilihan. Di sini ada kategori penjualan jasa dan pelanggannya. Jadi tujuan pelanggan di sini diisi kalau kita ingin nanti membuat invoice-nya, ya, cetak invoice. Kemudian rekap penjualan jasa, jadi ini berdasarkan daftar produk jasa tadi. Kalau kita ingin mengetahui rekap penjualan jasanya, penjualan berapa dan biayanya berapa, ini biaya berdasarkan data dari pengeluaran umum ya, di sini. Jadi nanti di sini ada kategori penjualan jasa, ini bisa dipilih untuk bisa memunculkan datanya di rekap penjualan jasa di sini sebagai biaya. Setelah itu mode rumah ibadah ya, cukup simpel, hanya ada penerimaan pengeluaran ya di kolom penerimaan, kolom pengeluaran, kemudian tinggal dipilih kategori-kategorinya di sini ya sesuai laporannya, programnya dan pembatasannya dan juga bisa diisikan nomor kwitansinya. Kemudian ini rekap penerimaan pengeluaran di mana kita bisa mengisi biasanya ini untuk kebutuhan kalau umat muslim adalah laporan Jumat. Jadi sini kita bisa isi tanggal akhir misalnya dari Jumat sekarang ke Jumat minggu depan, kita bisa melihat total penerimaan berapa, pengeluaran berapa, saldonya bisa diisikan di sini. Kemudian untuk tanda terima di sini ada dua ya. Jadi ada nomor kwitansi dan nomor invoice. Jadi di sini nanti ada rekap untuk kwitansi yang sudah digunakan nanti dan sudah diisikan ureannya, nanti akan muncul namanya di sini, kategori penggunaannya di sini. Ini invoice tujuannya untuk data pilihan di invoice tadi. Tadi invoice hanya dipilih di bagian penjualan jasa. Kemudian untuk kwitansi ada di hampir di semua modul ya. Di sini ada penjelasan di sebelah kanan. Kemudian untuk pendidikan. Nah, untuk pendidikan di sini ada daftar kelas, bisa diisikan daftar kelasnya di sini. Kemudian daftar siswanya. Karena ini untuk pembukuan 2 tahun, jadi diasumsikan ada 2 periode kelas. Jadi di sini bisa diisikan periode pertama, dan ini adalah periode kedua. Ya. Untuk siswa yang sama, kalau misalnya masih berada di satu sekolah ya. Kemudian ada pembayaran SPP, jadi di sini kita bisa memilih namanya, kemudian bisa mengisikan pembayaran SPP-nya. Dan karena ini konsepnya adalah untuk pembuatan laporan keuangan, jadi di sini bukan pembayaran SPP, itu pendapatan SPP yang nanti akan ini menyesuaikan dengan kategori di laporan penghasilan tadi. Kemudian apabila siswa itu adalah bagian dari misalnya program orang tua asuh, kemudian ada donaturnya, bisa diisikan juga pembayarannya di sini. Pilihan pembayarannya di sini.
Kemudian ada pembayaran lain-lain. Kalau tadi SPP berkaitan dengan yang sifatnya rutin, ini yang sifatnya tidak rutin. Ya, di sini ada contoh, ya misal uang pendaftaran, uang gedung, uang buku, dan lain-lain. Kemudian ada SPP jatuh tempo. Ini untuk melihat jatuh tempo dari masing-masing siswa ataupun semua siswa. Jadi di sini nanti bisa diisikan bulannya, kemudian kelasnya kalau kita ingin melihat kelas tertentu, kemudian semua siswa ataukah siswa yang belum bayar saja, itu bisa difilter di sini. Kemudian kartu SPP, jadi di sini untuk memunculkan histori dari siswa, yaitu besaran SPP-nya. Jadi besaran ini mengambil dari daftar siswa tadi ya, ini ada besarannya. Kemudian nanti pembayaran adalah rekap dari pembayaran SPP di sini. Ya, ini akan direkap, nanti akan muncul di sini di kartu SPP. Dan di sini tanggal bayarnya akan muncul berdasarkan pembayaran di modul pembayaran SPP tadi. Setelah itu ada rekap SPP. Kalau tadi kartu SPP adalah rekap per siswa, ini adalah rekap total. Bisa dipilih nanti awal bulannya untuk yang mana, jadi kita bisa melihat selama 12 bulan ya, status pembayaran dari masing-masing siswa. Kemudian ini riwayat pembayaran. Kalau tadi itu adalah khusus SPP yang siswa, kalau ini adalah total pembayaran. Jadi kan begini, kalau di kartu SPP tadi, ini kan sudah rekap total berdasarkan bulannya. Kalau di sini, riwayat pembayaran bisa dilihat pembayarannya, misalnya pembayarannya apakah sekaligus, ataukah nyicil, kemudian apakah ada pembayaran lain, seperti ini pendaftaran. Jadi bisa dilihat di riwayat pembayaran siswa. Itu untuk penjelasan dari masing-masing unit usahanya. Berikutnya adalah transaksi umum yang berkaitan dengan transaksi yang tidak diisikan di modul-modul usaha, unit usaha yang ada. Sebagai contoh di sini penerimaan umum kita bisa mengisikan misalnya donasi untuk paket sembako. Tapi kalau misalnya tadi sudah diisikan di rumah ibadah juga, ya di sini tidak perlu diisi. Jadi sebenarnya ini adalah backup transaksi ya. Backup transaksi artinya bisa diisikan di sini, bisa juga diisikan di modul-modul yang terkait. Sebagai contoh di sini penerimaan pengecatan beli aksesoris mobil jenazah. Jadi ada donasi masuk, tujuannya adalah untuk program mobil jenazah. Ini lebih ke program operasional yayasan pusat. Ya. Jadi dia tidak masuk ke unit usaha yang ada, tapi ada programnya. Nah, makanya di sini bisa diisikan ada programnya. Demikian juga untuk penerimaan lain, sebenarnya ada penerimaan rekonsiliasi kasbon, karyawan membayar kasbon, kemudian kembali uang jaminan, dan lain-lain. Demikian juga dengan pengeluaran umum, ini pengeluaran yang memang disiapkan untuk pengeluaran apakah itu berkaitan dengan unit usaha yang ada ataupun umum. Ya mungkin untuk menjelaskan sedikit yang umum adalah kita bisa melihat di penghasilan unit usaha sebentar. Jadi ini berkaitan dengan unit usaha, ada masjid, ada jasa, ada yayasan pendidikan. Nah ini yang pusatnya, ya yayasan Ar-Raudhah. Ya, jadi bisa dilihat di sini apabila ada penerimaan yang tidak masuk ke golongan 3 ini akan masuk secara otomatis ke sini. Setelah itu tadi mutasi rekening, ini masuk mutasi rekening, bukan mutasi rekening bank, tapi ini perpindahan antara uang misalnya narik dari BCA, kemudian dimasukkan ke bank daerah, apakah itu berarti via transfer atau store atau lain-lain. Setelah itu ada pembayaran di muka, ini untuk transaksi, ini bukan DP ya. Yang masuk pembayaran di muka ini memang yang secara kategori akuntansi memang masuk ke dalam pembayaran, misalnya sebagai contoh paling mudah adalah sewa ruko, di mana ruko itu bayarnya untuk 1 tahun, tapi istilahnya diamortisasi atau di breakdown secara pembukuannya itu per bulan. Ya, jadi misalnya 6 juta, pembukuan per bulannya 1 juta. Jadi ini lebih untuk kepentingan pencatatan akuntansi. Agar tidak misalnya operasional langsung bayar kontrak ruko 120 juta gitu ya, kalau misalnya yayasan ada menyewa tempat. Tapi kemudian dimasukkan juga ke laba rugi saat itu, padahal itu untuk 2 tahun. Nah, jadi secara perhitungan laba rugi atau penghasilan komprehensifnya kurang sesuai. Kemudian tadi ini pembelian penjualan aset ini pada dasarnya sama dengan kalau kita ngeklik daftar aset yang tadi, ya, karena ini adalah untuk mengisi aset yang dibeli sebelum periode pembukuan maupun di dalam periode pembukuan. Setelah itu modul laporan keuangan. Di sini ada penghasilan bulanan tanpa pembatasan, dia akan rekap otomatis selama 24 bulan. Kemudian
Yang pembatasan juga akan rekap otomatis selama 24 bulan. Setelah itu ada penghasilan komprehensif yang sudah dibagi sini tanpa pembatasan dan dengan pembatasan, di mana di sini kita bisa filter. Kita apakah ingin hanya laporan 1 bulan saja, berarti 1 Januari sampai 31 Januari. Itu kita mau jika ingin memunculkan laporan dalam 1 bulan, ya. Bisa kelihatan di sini 1 bulan atau mau 24 bulan. Jadi ini bebas. Awalnya dan akhirnya kita bisa set sesuai dengan kebutuhan kita. Demikian juga untuk neraca bulanan ini 24 bulan, tapi kita bisa melihat laporan neraca hanya 1 bulan saja, 3 bulan, 12 bulan, atau bahkan 24 bulan. Bisa ditampilkan di sini dengan memilih di bagian pilih periode ini. Setelah itu ada arus kas, juga sama, ini laporan arus kas bulanan. Ini kita bisa pilih ya periode laporannya. Kemudian di sebelah kanan di bawah ini ada rekening kasnya, totalnya nilainya sekian. Ini kalau ada nilai negatif karena memang tidak dimasukkan nilai awal kasnya berapa, maka munculnya negatif. Tapi nanti agar nilainya benar, teman-teman harus memasukkan nilai positifnya. Kemudian ada perubahan aset neto. Jadi perubahan aset neto ini sama dengan ekuitas atau perubahan modal kalau di usaha umumnya. Ya, di sini laporan perubahan ekuitas mengikuti periode laporan neraca. Jadi kalau pengen merubah-rubah, bisa dirubah di neraca di sini untuk periodenya, dan nanti laporan perubahan aset neto akan mengikuti. Setelah itu ada laporan lain, yaitu laporan aset penyusutan. Ini rekap dari aset tadi ya, selama 24 bulan. Kemudian ada grafik keuangan. Ini grafik keuangan kita bisa pilih periodenya, hanya saja yang bisa kita pilih periode awalnya. Kalau periode akhirnya dia akan 12 bulan. Jadi untuk membuat bahwa grafik ini tetap berjalan selama 12 bulan ya. Kemudian ada buku kas, ini untuk kita bisa melihat riwayat transaksi dari masing-masing rekening bank atau rekening tunai selama 1 bulan. Jadi kita bisa memilih di sini. Setelah itu ada penghasilan unit usaha, ini untuk breakdown dari pendapatan dari masing-masing unit usahanya. Setelah itu, satu hal ya, tadi untuk penghasilan unit usaha ini sangat ditentukan oleh unit usaha yang dipilih. Kalau yang masjid, jasa, dan ponpes ini sudah akan otomatis mengikuti, akan mengambil data transaksi dari masing unit usaha. Tapi kita perlu memilih kalau kita memasukkan di penerimaan umum, jangan lupa untuk memilih unit usahanya di sini, ya, agar bisa masuk ke dalam laporan berdasarkan unit usaha tadi. Ya. Kemudian terakhir ada laporan kinerja. Jadi di sini ada tahun 1, tahun 2, 12 bulan mulainya dari tanggal awal. Perhatikan bahwa aplikasi manajemen ini tanggal awalnya bisa mengikuti dari tanggal awal yang teman-teman ingin masukkan. Jadi tidak harus 1 Januari. Jadi di sini bisa dilihat perbandingan dari masing-masing tahun ya. Bisa dilihat ada donaturnya, kemudian programnya, kemudian pendapatan dari masing-masing usaha. Jadi bisa dilihat kinerja keuangan dari masing-masing unit usaha maupun terpusatnya. Oke, kemudian sisanya ini untuk penggunaan, bisa diklik di cara penggunaan di sini. Nanti bisa diklik video YouTube-nya ya. Kemudian ini bawah bisa diklik juga ini lisensi penggunaan. Ini hanya untuk digunakan, tidak untuk dijual. Ini about adalah informasi mengenai kita, dan ini adalah Cipta dari akuntan.com. Demikian informasi dari menu dan modul dari aplikasi manajemen keuangan yayasan.